Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Asroni, calon guru penggerak Kabupaten Ketapang dari SDS Eka Cipta Gaharu. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan tahapan yaitu percakapan pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan guru yaitu Bapak Tri Agus Setiabudi. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Luar biasa sehat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan melakukan sebuah percakapan pra-observasi yang mana nanti dalam percakapan nanti semoga ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi sebuah perbaikan ataupun evaluasi bagi kita agar mungkin kedepannya kita bisa lebih siap lagi dalam melaksanakan sebuah pembelajaran kemudian. Kemudian sebelum saya akan melakukan percakapan pra-observasi, lebih dahulu saya sampaikan mengenai tujuan observasi pada hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan Pak Budi lakukan, supaya nanti Pak Budi juga bisa mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana efektifkah pembelajaran yang sudah Pak Budi lakukan. Kemudian yang kedua, yang lebih penting dan yang lebih utama adalah agar nanti kedepannya Pak Budi ketika melaksanakan sebuah pembelajaran memiliki sebuah kesiapan diri sehingga tumbuh dalam diri Pak Budi suatu sikap percaya diri, sehingga nanti apapun yang nanti Pak Budi kerjakan, yang Pak Budi lakukan bisa lebih baik dan terutama bisa berdampak pada murid. Oke, Pak Budi. Ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Budi, yaitu yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan atau yang ingin dipraktekkan dalam pembelajaran nanti kira-kira apa saja? Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai nanti, saya menginginkan peserta didik dapat mengetahui atau dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar, dan peserta didik juga dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dengan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring rantai makanan. Oke, jadi ada dua ya Pak Budi? Iya, ya? ada dua. Yaitu pertama, murid bisa mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring rantai makanan. Jadi fokusnya di pembelajaran IPAS kalau nggak salah. Iya. Oke, kemudian kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Budi sampaikan, di bagian mana yang kira-kira nantinya bisa untuk dikembangkan? Area bagian mana yang ingin nanti Pak Budi bisa dikembangkan? Yang pastinya saya menginginkan peserta didik ini dapat mengembangkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa, terutama pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Oke, jadi ya, ingin yang diterapkan sama Pak Budi itu sebisa mungkin di kelas itu nyaman, anak-anak kemudian bisa berinteraksi lebih baik, kemudian anak-anak juga bisa nanti ke depannya mungkin lebih bisa pembelajarannya lebih menyenangkan. Oke. Kira-kira strategi apa atau metode atau teknik apa yang nantinya kemudian Pak Budi untuk terapkan dalam pembelajarannya nanti? Teknik pembelajaran yang pasti ceramah Pak ya, karena tidak bisa dilepaskan karena penyampaian materi itu pasti dengan cara ceramah. Kemudian nanti juga ada model pendekatan diskusi atau berdiferensiasi
model pembelajarannya yaitu PBL, yang nanti kita juga ada tugas kelompok, ada sesi tanya jawab juga, ada sesi penyampaian dari hasil diskusi itu juga. Jadi pendekatannya itu berdiferensiasi, kemudian modelnya PBL, kemudian metode atau tekniknya yaitu diskusi, ceramah, dan tanya jawab semuanya atau presentasi ya. Oke. Kemudian dari strategi yang Pak Budi ingin terapkan nanti, media apa yang kira-kira tepat untuk nanti digunakan? Media yang tepat karena ini metode PBL ya Pak, yang pasti nanti akan ada pengamatan di lingkungan sekolah karena yang membutuhkan di sekolah, dan juga nanti saya akan menggunakan media slide PowerPoint, baik itu gambar dan juga menggunakan proyektor laptop itu juga pasti, dan ada juga nanti berupa video recorder juga. Oke. Jadi bagus sekali ada medianya, kita memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya Pak. Kemudian ada juga mungkin kita tidak lupa ketinggalan karena di zaman digital juga ada video dan sebagainya, ada slide presentasi dan sebagainya. Oke, baik, bagus sekali Pak Budi. Kemudian kira-kira untuk rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut akan Bapak laksanakan kapan? Sesuai jadwal pelajaran nanti akan saya laksanakan di hari Kamis, karena ada pembelajaran pas di sekolah. Hari Kamis ya? Hari Kamis. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Mudah-mudahan nanti di hari Kamis kita Pak Budi nanti bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar tanpa halangan usaha apapun. Mungkin nanti pada waktu pelaksanaan observasi ketika Pak Budi melakukan pembelajaran, nanti saya akan melihat, kemudian akan mencatat beberapa hal yang mungkin kiranya nanti jadi hal-hal yang bisa diperbaiki, nanti akan menjadi sebuah koreksi atau evaluasi untuk kita ke depannya. Karena pada dasarnya dalam kegiatan ini kita ingin menghadirkan sebuah pembelajaran yang lebih baik, dan secara khususnya yaitu bisa berdampak pada murid. Sebagai informasi, mungkin Pak Budi nanti setelah Pak Budi melaksanakan metode pembelajaran tersebut, nanti akan ada percakapan pasca observasi mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, dan mungkin nanti juga akan didampingi sama pengajar Pak. Itu ya Pak Budi ya. Oke, semoga lancar dan sukses. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Dah, sebelum Pak Budi mulai, kalian sekarang isi zona emosi kalian. Pak Budi mau cek kondisi keadaan kalian pagi hari ini. Dah, di sini ada Pak Budi lihat dengan kondisi emosi, perasaannya ada yang biasa saja. Ada 3 orang, karena mungkin kenapa ini kondisinya biasa-biasa saja ini. Ada Asrid. Apakah tidak bersemangat pagi hari ini? Ya, sebelum memulai kegiatan, Pak Budi minta Faril, ketua kelas, untuk pimpin berdoa. Jika purna, kepada kami tempat rumah kita kami doa saya, beri saudara kepada apapun.
Selamat pagi semuanya. Sebelum dimulai, Pak Budi akan buat kesepakatan selama proses pembelajaran. Yang pertama, harus tertib mengikuti pelajaran berlangsung. Dua, harus fokus. Dua kesepakatan ini harus diikuti selama pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan, Pak Budi semuanya minta berdiri semuanya agar lebih bersemangat mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Kegiatannya gampang, semuanya agak maju. Sandy maju dikit. Nah, ikuti apa instruksi ketika Pak Budi megang kepala, ya harus pegang kepala. Semakin lama semakin cepat, oke? Agar badan kita semuanya bergerak. Kepala, pundak, Kepala, pundak, lutut, kaki, lebih cepat. pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Perhatikan. Sebelum Pak Budi mulai, Pak Budi mau menanyakan pada kalian, ada yang tahu bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan? Ada yang tahu angkat tangan? Faril? Bagaimana? Beli di warung. Oke, luar biasa jawabannya ya. Beli di warung. Ada lagi? Remon. Oke, bagaimana, Mon? Memangsa hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas materi harmoni dalam ekosistem. Yang pertama, sebelum Pak Budi mulai pembelajaran, Pak Budi minta kalian semuanya mengamati lingkungan yang ada di lingkungan sekolah kita. Hanya mengamati, dilihat dari jendela ataupun dari pintu. Semuanya mengamati dulu. Boleh dibuka pintunya. Diamati lingkungannya, dilihat apa saja yang ada di lingkungan. Lemon, dari sini. Sandy, dari sini. Kalau nggak lihat, yang tinggi dari jendela saja, yang nggak kelihatan. Sudah diamati? Sudah ya? Ayo semuanya kembali ke kursinya masing-masing. Ada kehidupan di situ juga. Karena kehidupan contoh hewan itu juga akan membutuhkan yang namanya oksigen. Sedangkan tadi pada dasarnya oksigen itu siapa yang memproduksi? Adalah tanaman hijau. Jadi harus jelas. Yang namanya ada kehidupan, pasti di situ ada oksigen. Kalau ada oksigen, otomatis di situ juga ada tanaman hijau. Logikanya seperti itu. Oke. Kalau sudah tidak ada kelompok C, Pak Budi bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk didiskusikan, dikerjakan selama kurang lebih 10 menit. Setelah mengerjakan, nanti kalian maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ini dibagikan ya kelompok.
kelompok A, kelompok C. Nah, cara mengerjakannya sudah jelas, di situ ada petunjuknya. Kalian isi bagian nomor dengan komponen-komponen yang ada di bawahnya. Kemudian jika produsennya itu hewannya apa? Kemudian di bagian belakang ya, di bagian belakang kalian buat rantai makanan ekosistem apa? Bebas ekosistemnya. Ada ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem laut, atau ekosistem danau. Nanti buat rantai makanan pada ekosistem tertentu. Bisa cara mengerjakannya. Nanti dibuat rantai makanan pada ekosistem apa yang ingin dibuat di belakang sini. Buat ekosistem apa? Entah itu sawah, sungai, atau laut. Nanti maju kalian, para ketua dari kelompok maju. Sampaikan kenapa nggak membuat rantai makanan ekosistem tersebut. Ya. Kelompok B juga nanti di bagian belakang buat rantai makanan pada ekosistem apa terserah. Ya. Nanti ketika sudah selesai, ketua kelompoknya maju, kenapa kok membuat rantai makanan pada ekosistem tersebut. Kemudian kelompok C nanti dibuat di sini. Di bagian belakang buat rantai makanan terserah ekosistem apa. Ya. Nanti sampaikan ke depan. Ya, bisa. Yang namanya rantai makanan membentuk jaring-jaring rantai makanan itu boleh 2, anak panahnya boleh 3, boleh silang-silang. Kamu bisa dimakan kakak? Bisa deh. Bisa. Nggak tahu. Kamu bisa loh. Bagaimana? Kupu-kupu dimakan? Bisa lah. Semut dimakan apa? Kata juga bisa. Nanti ditulis juga ya di bawahnya.
kenapa kok membuat rantai makanan ini, ekosistem ini. Ya. Ayo sambil dibuat nanti buat rantai makanan apa ini. Sini, ya. Ayo ikut diskusi, ikut diskusi. Ini laba-laba bisa dimakan ular. Iya bisa, bisa ya? Kayaknya bisa deh. Belalang bisa nggak sih makan laba-laba? Menurut laba-laba bisa nggak? Astaga, orang belalang makan laba-laba. Laba-laba kayaknya bisa. Bisa. Belalang dimakan laba-laba bisa. Tuh, bisa. Belalang bisa dimakan laba-laba. Itu laba-laba dimakan kakak. Bisa juga. Artinya itu ular nafsu makan laba-laba. Dah, ayo segera diselesaikan ya. Ayo buat rantai makanannya cepat ayo. Habis ini kita. Ya, cepat selesaikan. Habis ini ke ayo yang belum selesai segera diselesaikan. Sudah? Ayo segera diselesaikan. Sudah? Kelompok B sudah. Ayo kelompok C segera buat. Ya, segera buat rantai makanan. Ya, dibuat rantai makanannya. Ekosistem sungai aja. Tuh, ekosistem sungai. Udah ya, sekarang yang sudah selesai kelompok B. Ayo kelompok B maju ke depan. Sampaikan hasil diskusi ketua kelompoknya saja. Ya. Dah, kelompok A sama kelompok C ketua kelompoknya saja. Ya. Sampaikan, Raymond. Apa jaring-jaring rantai makanan apa yang sudah dibuat, Mon? Membuat jaring-jaring makanan di ekosistem sekolah karena tempat tinggal kami dekat dengan sekolah. Kenapa kok membuat rantai makanan itu, Mon? Karena di sekolah sangat mudah. Karena di ekosistem sekolah sangat mudah dan sering dijumpai. Apa itu komponen-komponennya yang ada pada ekosistem sekolah? Komponennya ada apa saja, Mon, di ekosistem sekolah, Mon? Yaitu apa itu produsennya? Rumput. Oke. Berikutnya konsumen tingkat satunya belalang. Apakah dapat ditemui di halaman sekolah, Mon? Oke, berikutnya konsumen tingkat duanya ya. Konsumen tingkat duanya burung. Burung pemakan belalang. Oke, memang ada. Dan
Oke, memang ada ya Mon, ular di lingkungan sekolah. Oke. Kemudian setelah ular, elang. Oke. Mati. Kemudian oke, ya. Dah, tepuk tangan buat Raymond. Ya. Dah, perhatikan itu tadi hasil diskusi dari kelompok B. Nah, perhatikan. Seperti yang sudah disampaikan tadi dari materi yang sudah Pak Budi sampaikan, tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Kita dapat mengetahui yang namanya komponen-komponen yang ada pada ekosistem di lingkungan tempat tinggal kita. Ternyata setelah Pak Budi sampaikan tadi, beberapa komponen ekosistem yang ada di tempat tinggal kita ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Bukan hanya pada kita, tapi pada semua yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Ini tidak boleh ada beberapa satu komponen yang hilang, atau tidak boleh ada komponen yang punah. Kalau sampai ada beberapa komponen yang hilang, akan mengganggu lajunya urutan rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Oke, kemudian kelompok masing-masing dari kelompok sampaikan coba pendapat apa yang ingin kalian sampaikan mengenai apa yang sudah Pak Budi jelaskan tadi. Masing-masing kelompok, ketua kelompoknya. Kelompok A dulu. Sampaikan dari situ aja, Ira. Sampaikan pendapatmu, apa yang ingin kamu sampaikan mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, setelah kita membahas ini, akhirnya mengetahui rantai makanan itu tidak boleh yang namanya ekosistem ini dari kelompok A, tidak boleh salah satu komponennya hilang. Ya, oke, itu tanggapan dari kesimpulan dari kelompok A. Kemudian kelompok C. Setiap ekosistem memiliki komponen rantai makanan dari makanan yang berbeda. Nah, jadi setiap ekosistem memiliki komponen yang berbeda-beda. Itu. Kemudian setelah tadi Pak Budi, setelah pendapat kalian, kesimpulan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Kesimpulannya adalah apa? Mungkin ada dapat menyimpulkan dari kelompok B, apa kesimpulannya dari proses pembelajaran kita kali ini? Kesimpulan dari proses pembelajaran kita kali ini apa? Setiap ekosistem memiliki apa? Komponen yang berbeda-beda. Dari kesimpulan yang berikutnya, apa? Ada yang coba memberikan kesimpulan? Apa kesimpulan yang sudah kita bahas hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Temon? Nah, pada sebuah rantai makanan tidak boleh ada komponen yang hilang atau
Nah, apa yang terjadi kalau punah? Akan terganggu. Ya. Kemudian mungkin ada yang lagi yang mau menyimpulkan kesimpulan kita pembelajaran kali ini. Nah, jadi kesimpulan yang Pak Budi tambahi, jadi ekosistem yang awalnya kita tahu hanya ekosistem sekolah dan ekosistem sawah, ternyata ekosistem yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ada banyak sekali. Ya. Jadi setiap ekosistem harus dijaga masing-masing komponennya. Jadi harus kita jaga. Ya, tidak boleh ada beberapa bagian yang hilang, baik itu di ekosistem sekolah, ekosistem sawah, maupun ekosistem di laut. Semuanya harus kita jaga. Untuk apa tujuannya? Untuk kelangsungan perputaran atau siklus jaring-jaring rantai makanan. Kalau rantai makanan ini terjaga, maka kehidupan kita juga akan mudah. Oke, setelah kesimpulan yang Pak Budi sampaikan tadi, kesimpulan yang kita sampaikan tadi, Pak Budi sampaikan di sini kita harus menjaga, ya, kita harus menjaga lingkungan kita agar kehidupan kita menjadi mudah, aman. Apa yang kita butuhkan yang terkait di alam, baik di ekosistem tempat tinggal kita, ekosistem sawah, atau bahkan di lingkungan tempat kita sekolah, ini tetap harus terjaga. Kemudian setelah kita bahas semuanya, maka yang paling utama dari rangkaian rantai makanan ini, titik pusatnya ini berada pada tumbuhan. Semuanya tergantung pada tumbuhan yang kita rawat, kita jaga. Kenapa? Karena tumbuhan ini penghasil oksigen yang dimanfaatkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tanaman yang kita tanam wajib, ya, tanaman yang kita tanam wajib kita siram. Kalau hanya menanam semua orang bisa, tetapi kalau merawat tidak semua orang bisa. Kalian yang sudah mendapatkan ilmu sebelumnya, saat ini harus lebih peka dan harus lebih perhatian terhadap tanaman. Karena tanaman ini tadi apa? Menghasilkan oksigen yang kita butuhkan setiap hari, setiap waktu, setiap menit, dan setiap detik. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Kita dikasih gratis, kita harusnya kita rawat dengan baik. Dah, setelah pembelajaran yang kita lakukan, Pak Budi ada tugas rumah. Tugas rumah atau belajar di rumah di buku LKS di halaman 35 itu dibaca dulu, karena di halaman 35 di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistem yang ada di tempat tinggal kita. Kemudian sebelum Pak Budi akhiri, Pak Budi bagikan tugas nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, dikerjakan di rumah, Mas
disimpan, dikerjakan di rumah sambil melatih kepemahaman kalian. Dah, kalau sudah selesai, bukunya dikemas. Bukunya dikemas. Dah. Sebelum Pak Budi akhiri pembelajarannya, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu dipimpin oleh ketua kelas. Nyanyi lagu nasional dulu, Faril. Dipimpin. Mari kawan-kawan. Lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita berdoa. Jika benar pada keadaan seperti kita pulang kita bertamu dan berdoa mulai. Doa selesai. Berseru kepada kamu. Dah, selamat siang semuanya. Sebelum Pak Budi akhiri, selepas ini kalian boleh pulang, kemas-kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswani Cawapura 11 Papang. Hari ini saya akan melakukan percakapan observasi dengan rekan saya Pak Budi terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Baik Pak Budi, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Nah, gimana tadi setelah melakukan pembelajaran, apakah menyenangkan atau bagaimana anak-anak di dalam kelas? Pembelajaran tadi begitu menyenangkan, sangat menyenangkan menurut saya. Anak-anak begitu antusias sekali. Ya, sangat antusias ya. Sangat Saya memang melihatnya sejauh yang pengamatan saya lihat memang luar biasa, anak sangat responsif dan antusias sekali. Coba kira-kira ceritakan terkait dengan pembelajaran yang tadi Pak Budi lakukan, apakah area pengembangan yang ingin dicapai ketika di awal Pak Budi sampaikan, apakah sudah terlaksana dengan baik? Nah, saya menyimpulkan dari keseluruhan proses pembelajaran saya hampir secara keseluruhan sudah tercapai karena patokannya kan kemarin anak-anak jadi lebih terampil, lebih antusias, menjadi lebih kreatif. Saya rasa itu semua sudah Jadi keterampilan Ya. dari antusiasme anak jadi sangat luar biasa ya. Memang anak itu menjadi area pengembangan yang Pak Budi capai. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana dengan baik. Dari hal tersebut mungkin
penilaian keberhasilannya apakah sudah berhasil? Nah, saya melihat dari keberhasilan tersebut hampir keseluruhan juga sudah berhasil, Pak. Karena tadi itu dari tujuan pembelajaran sudah tercapai, anak-anak sudah antusias, berani bertanya, kemudian dan juga dapat menemukan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan di anak-anak tersebut. Jadi mereka sangat ya, luar biasa mereka namanya kawannya sangat luar biasa. Kemudian kendala-kendala yang tadi Pak Budi mungkin temukan yang hadapi dalam proses pembelajaran tadi, karena ada nggak kendala? Setiap guru saya rasa semuanya pasti menemukan kendala, khususnya mungkin ketika anak-anak ini menemukan hal baru, terkadang ini belum tahu, kemudian anak-anak pun juga harus bertanya. Ketika anak-anak bertanya itu pun saya langsung menjelaskan. Terkadang kendala yang cukup signifikan, terkadang ketika seorang guru keasikan mengajar, terkadang lupa waktu. Terkadang di situ yang sering terjadi. Tapi mungkin itu ya kemampuan awal. Ya. Tadi disampaikan cukup mungkin apa namanya ya, kurang gitu ya. Yang kedua adalah waktu ya, pengelolaan waktu. Kira-kira dari dua kendala tersebut mengapa bisa terjadi? Karena mungkin melihat dari tingkat kemampuan masing-masing peserta didik itu kan tidak sama. Karena kita terkadang memberikan waktu kepada anak-anak yang sedikit kurang memahami, kita harus memberikan waktu agak lebih. Terkadang di situ. Kemudian terkadang kalau kendala waktu, saking keasikannya tadi itu, terkadang lupa sudah waktunya. Kalau memang waktunya sudah habis atau seperti apa, pengaturan waktunya kurang pas. Mungkin nanti lain kali gitu ya, diatur mungkin atau pengingat waktu dan alarm dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Kira-kira strategi apa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses belajar? Strategi mungkin yang nantinya akan saya perbaiki, pemberian perhatian ke masing-masing peserta didik itu harus sama rata biar lebih efisien. Kemudian salah satu kalau pemberian waktu ketika mengajar itu mungkin saya biar lebih memudahkan saya akan saya pasang jam dinding yang besar juga biar lebih efisien lagi. Mungkin ruang kelas ditata, setting lebih apa namanya lebih fleksibel, dengan waktu mungkin jam meeting mungkin setiap menit setiap apa dilihat dipantau kemudian nanti apa yang menjadi kekurangan atau kendala dalam pembelajaran tadi bisa teratasi. Kira-kira kemudian target ataupun harapan ke depan ya, terkait pembelajaran yang ingin dicapai oleh target yang ingin saya capai lebih tepatnya karena bab yang saya ajarkan ini ekosistem, anak-anak ini lebih memahami lagi tentang karakteristik ekosistem tersebut. Karena ekosistem yang ada di lingkungan setelah saya sampaikan di materinya tadi itu ada banyak sekali, bukan hanya mungkin ekosistem yang langsung dipraktekkan sama siswa tadi di lingkungan sekolah, ternyata itu di lingkungan siswa itu lebih banyak sekali. Jadi Ada lebih dikembangkan. Jadi memang kalau saya menyampaikan bahwa observasi yang saya lihat ini bukan sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Untuk kemudian nanti harapannya mungkin nanti saya sendiri mungkin meniru salah satu strategi yang terapkan tadi, dan mungkin kedepannya apa yang sudah baik yang dilakukan ini bisa mungkin di-share sebagai praktek baik pada rekan kerja di sini, maka rekan yang lainnya juga bisa mencontoh dan itu
terus kita tingkatkan. Demikian hasil percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama saya di guru kelas 5 SS dan yang tersampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.